Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kajian terhadap kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama melihat tahqiq atau muqaddimah yang disampaikan oleh Gus Isom, cucu dari Hadratus Syekh selaku muallif dari kitab ini. Dan Gus Isom ini menekankan pentingnya kitab ini karena bisa menjadi hujah, pegangan bagi kita, terlebih yang hidup di zaman sekarang ini yang sudah penuh dengan kesulitan kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang memang pintar, dan mana yang seakan-akan menjadi orang pintar padahal dia tidak. Oleh karenanya, marilah kita masuk kepada bagian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk fasal yang pertama, yakni tentang penjelasan As-Sunnah dan Al-Bid'ah. Namun sebelumnya marilah kita hadharah Fatihah kepada muallif kitab ini. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami syaikhina wa syuyukhi masyayikhina, khususan ila sahibi hadhihi risalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Tebu Ireng Jombang, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati, fasal yang menjelaskan tentang pengertian as-sunnah dan al-bid'ah. As-sunnatu bid-dhammi wat tasydidi kama qala Abul Baqai fi kulliyatihi lughatan at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Menurut Syekh Abul Baqa di dalam kitab kulliyatnya, bahwa yang dimaksud dengan sunnah menurut bahasa adalah at-tariqah, jalan. Walau ghairu mardiyatin, walaupun jalan ini tidak diridhoi, walaupun jalan ini tidak benar, tetapi secara bahasa sunnah itu tariqah ya, walaupun yang tidak benar tetap dikatakan dengan sunnah secara bahasa. Wa syar'an ismun lit tariqatil mardiyati al maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid dini kas-sahabati radhiyallahu anhum liqaulihi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Sedangkan menurut syara, yang dikehendaki dengan as-sunnah di sini adalah thariqah atau jalan yang diridhoi dalam menempuh agama sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau oleh selain Rasulullah dari orang-orang yang menjadi pemuka atau panutan di dalam masalah agama seperti para sahabat radhiyallahu anhu. Dari pengertian secara syara ini, secara istilah, sunnah itu adalah mengikuti jalan yang diridhoi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Yang pernah dilakukan oleh Rasulullah misalnya adalah puasa Senin Kamis. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka ini menjadi sunnah berlandaskan kepada thariqah yang pernah dijalankan oleh Rasulullah. Au ghairuhu, atau pernah dijalankan oleh selain Rasulullah, tetapi dari kelompok orang yang menjadi panutan. Di sini disebutkan kas-sahabati, seperti sahabat. Jadi juga termasuk sunnah ketika kita mengikuti terhadap thariqah yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Contohnya apa? Misalnya sebagian di antara umat Islam ini kalau melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Ini bukan bid'ah, walaupun belum ini adalah sunnah, walaupun belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi pernah dilakukan oleh para sahabat, yakni di masa Sayyidina Umar bin Khattab.
Wa urfan ma wadhaba alaihi muqtadan nabi yang kana awalian. Sedangkan secara uruf, secara tradisi, kebiasaan di masyarakat, yang dinamakan dengan sunnah adalah apa-apa yang dibiasakan, yang dilanggengkan oleh orang-orang yang menjadi panutan, baik itu nabi maupun para wali. Sehingga ada 3 pengertian tentang sunnah ini, baik pengertian secara lughatan maupun secara syar'an, dan juga ada yang secara uruf. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah sunnah yang secara syar'an. Was sunni mansubun ila sunnati khudzifa at-ta'u lin nisbati. Sedangkan ada istilah kelompok sunni, itu adalah kelompok orang-orang yang dinisbatkan dengan sunnah ini. Dibuang huruf taknya karena untuk dinisbatkan. Wal bid'atu, itu tadi sudah pengertian tentang sunnah. Sekarang kita coba masuk pengertian tentang bid'ah. Wal bid'atu kama qala Syaikhu zarukun fi uddatil muridi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Zaruk di dalam kitab Uddatul Murid, secara syar'an adalah ihdatsu amrin fid dini yushbihu ayyakuna minhu wa laisa minhu sawa'un kana bis surati aw bil haqiqati. Yang dinamakan bid'ah adalah perkara baru, persoalan baru di dalam masalah agama yang menyerupai seakan-akan ini adalah bagian dari agama, padahal ini bukan bagian dari agama, baik itu secara bentuknya maupun secara hakikatnya. Nah, ada beberapa penekanan di sini. Yang dinamakan bid'ah itu yang pertama adalah ketika sesuatu baru ini adalah dalam urusan agama. Kalau ini bukan urusan agama, tidak ada urusannya dengan bid'ah. Misalnya kita berangkat Jumatan dengan naik mobil. Nah, naik mobilnya ini tidak perlu dibicarakan. Zaman Nabi tidak pernah naik mobil, tetapi karena itu tidak ada urusan dengan agama, maka tidak masuk pembicaraan tentang bid'ah. Kemudian yang kedua, yang dikatakan bid'ah adalah yang diserupakan seakan-akan ini persoalan ini adalah bagian dari agama, padahal itu bukan. Baik dari sisi bentuknya bukan agama. Contohnya apa? Misalnya dalam sholat. Kita kan memang kalau sholat itu yang penting adalah khusyuk, itu menjadi penting di dalam sholat. Tetapi kemudian ada sebagian orang yang mengatakan, ya udah yang penting sholat, yang penting khusyuk, yang penting khusyuk. Maka kemudian dia sholatnya tidak seperti sholat yang kita lakukan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara misalnya hanya diam, mengheningkan cipta, kontemplasi katanya. Teman saya ada yang begitu, ketika datang ke tempat kami waktu itu, mengatakan, dah waktunya sholat, sampean mau sholat. Lah terus sampean, saya akan merenung, kontemplasi, karena yang penting khusyuk. Ini ada orang-orang yang berpandangan seperti ini. Ini bentuknya saja sudah bukan agama, karena dia hanya diam ini berbeda dengan sholat. Nah, bentuknya sudah bukan agama. Atau yang secara hakikatnya bentuknya mungkin seperti agama, seperti yang kita lakukan, tetapi hakikatnya bukan agama. Contohnya apa? Misalnya kita sholatnya seperti biasa, sholat Allahu Akbar, kemudian ada mulai takbiratul ihram sampai salam, itu sama, tetapi ternyata bahasa yang dipakai itu dirubah, tidak dengan bahasa seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, tetapi dengan bahasa Indonesia misalnya. Nah, ini bentuknya adalah ibadah sholat, tetapi hakikatnya ini bukan sholat karena dengan bahasa Indonesia. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Karena ada sabda Rasulullah yang mengatakan, barang siapa yang membuat perkara baru di dalam persoalan ini atau di dalam persoalan agama, sedangkan itu adalah bukan urusan agama, maka itu ditolak. Kemudian juga ada hadis yang lain, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap hal yang baru itu adalah bid'ah. Wa qad bayyana al-ulama rahimahumullahu annal ma'na fil haditsainil madhkuraini raji'un li taghyyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa biqurbatin qurbatan. Intinya, dengan memahami kedua hadis di atas, sebenarnya adalah bid'ah itu kalau ada perubahan hukum. Kalau tidak terjadi perubahan hukum, tidak termasuk bid'ah. La mutlaqul ihdats, tidak setiap perbuatan baru.
Tapi perbuatan baru yang dikatakan bid'ah adalah perbuatan baru yang terjadi perubahan hukum di dalamnya. Misalnya yang tidak sunnah kemudian dianggap sunnah, yang tidak wajib dianggap wajib, dan seterusnya. Kenapa kok bisa terjadi ada perubahan hukum seperti itu? Karena dia beriktikad, berkeyakinan bahwa ini adalah satu ibadah, kurbatin ya, satu pendekatan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Padahal ini bukan. Nah, ada iktikad, ada keyakinan merubah sebenarnya bukan agama tetapi diyakini sebagai agama. Kenapa kok bisa yang penting adalah adanya perubahan hukum. Idtanawalat husyari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha. Karena terkadang sesuatu yang baru itu bisa saja dicakup oleh usulnya, oleh dalil-dalilnya yang secara umum bisa mencakup itu. Maka kalau ada dalil-dalilnya yang bisa mencakup terhadap perbuatan baru itu, maka hukumnya dikembalikan kepada dalil yang mencakup itu. Contohnya apa? Misalnya secara umum itu ada kita punya sekarang ini mushaf Al-Quran itu, Quran itu kan dibukukan. Quran itu kan dibukukan. Padahal zaman Nabi itu nggak ada pembukuan Al-Quran. Nah, ini kenapa dilakukan? Apakah ini bid'ah? Ya tidak. Kenapa? Karena di sini ada dalil umum yang bisa mencakupnya. Apa? Dikatakan wa nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya menurunkan Al-Quran dan saya juga akan menjamin untuk menjaga. Ini ada dalil umumnya yang ini bisa mencakup itu. Jadi ada dalil umum yang bisa mencakup terhadap perbuatan baru yang dilakukan itu. Atau dapat dikiaskan. Au bi furu'iha fayakunu maqisan 'alaiha. Atau sebenarnya usulnya tidak ada, dalil dasarnya nggak ada yang utamanya, tetapi bisa dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul misalnya. Contohnya apa? Misalnya kalau sekarang ada masalah kemudian kita sholat, misalnya banyak sholat yang kemudian dilakukan oleh para ulama, ada sholat hajat, bahkan ada sholat rebo wekasan, ada sholat ini dan itu, ada sholat di malam Lailatul Idul Fitri, malam Lailatul Idul Adha dan seterusnya. Apakah ini bid'ah? Ya memang Rasulullah tidak pernah melakukan, tetapi Rasulullah pernah melakukan sholat ketika beliau dalam keadaan susah. Jadi Rasulullah itu ketika dalam keadaan susah beliau sholat. Wasta'inu bis sobri was sholah. Nah ini bisa dijadikan dikiaskan. Pada saat itu Rasul misalnya sedang dakwah, sulit sekali melakukan dakwah. Akhirnya beliau wadul atau melapor kepada Allah dengan cara sholat. Nah sekarang ini contoh yang kita lakukan, ya mungkin karena kita baru nyalon kemudian tidak jadi, kemudian kita susah, maka kemudian kita melakukan sholat. Nah ini sholat yang seperti ini dikiaskan kepada sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, walaupun masalah yang dihadapi berbeda antara Rasulullah dengan yang kita hadapi. Sampai di sini penjelasan kita terkait dengan pengertian sunnah dan bid'ah. Mudah-mudahan dapat difahami dan menjadi pengetahuan yang bermanfaat sekaligus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dan kita akan masih membahas tentang persoalan bid'ah. Terutama nanti kita akan melihat dari tolok ukur yang dipakai oleh para ulama untuk menentukan apakah sesuatu yang baru itu termasuk bid'ah atau bukan. Bagian akhir kami berpesan, marilah kita terus meningkatkan kapasitas dan keilmuan kita agar kita jangan merasa paling benar, jangan merasa paling sunnah, dan juga jangan mudah membid'ahkan orang lain, jangan mudah mengkafirkan orang lain, karena ini akan menjadi presiden buruk bagi kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita. Demikian marilah kita akhiri dengan membaca kalimah tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.